Tribuners, nuzulul Quran berasal dari bahasa Arab yaitu nuzul dan juga Quran yang berarti diturunkannya Al-Quran. Nah, nuzulul Quran ini selalu diperingati oleh umat muslim di tanggal 17 Ramadan, yang kalau di Indonesia itu bakal jatuh pada tanggal 16 atau 17 April besok nih. Lalu apa aja sih keutamaan, amalan-amalan apa aja dan juga keutamaan apa aja di malam nuzul Quran? Dan di Tribun News Style kali ini Hakim bakal nemenin kamu buat ngebahas tentang amalan serta keutamaan nuzulul Quran. Nah, pada tahap pertama nih, informasi buat kamu, kemarin Hakim sudah ngasih tahu ya kalau nuzul Quran dan juga Lailatul Qadar itu saling berhubungan. Dan pada tahap pertama penurunan Al-Quran, yaitu Al-Quran itu diturunkan menuju ke Baitul Izzah. Kemudian tahap kedua itu melalui malaikat Jibril, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, diturunkannya lafaz dan juga makna Al-Quran itu dilakukan selama kurang lebih 23 tahun atau 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, dalam ayat Al-Quran itu juga dijelaskan secara tegas kalau diturunkannya Al-Quran itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Sekarang Hakim bakal bagi-bagi ke kamu nih amalan-amalan yang bisa kamu lakukan, yang bisa kita lakukan untuk menyambut malam nuzulul Quran yang pertama. Oh ya, Hakim ini mengutip dari malutkemenak.go.id. Yang pertama itu adalah menurut sebagian para ulama, amalan pertama dan amalan utamanya adalah membaca Al-Quran. Nah, amalan pertama yang dilakukan saat malam nuzul Quran ini itu bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi insya Allah, karena ya namanya aja malam nuzulul Quran. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat amalan utamanya membaca Al-Quran, sehingga pahala yang kita dapatkan tuh akan berlipat-lipat ganda. Karena yang pertama kita baca Al-Quran itu aja udah dapat pahala banyak. Terus di bulan Ramadan itu juga banyak pahala. Apalagi di malam nuzul Quran itu sangat amat berlimpah pahala serta kemuliaan yang insya Allah bakal kita dapetin. Yang kedua adalah itikaf. Jadi itikaf ini buat kamu yang belum ngerti ya, itikaf tuh berdiam diri di masjid sesuai dengan ketentuan itikaf yang sudah diajarkan dalam Al-Quran, yang sudah diajarkan dalam agama Islam, bahwa itikaf itu serayanya kayak membaca Al-Quran, terus berzikir, berdoa, terus melakukan sholat malam seperti sholat tahajud, sholat sunnah ya, sholat tahajud, dan juga sholat hajat serta sholat-sholat yang lain yang dilakukan di malam hari. Dan ini dilakukan di masjid ya. Jadi itikaf itu berdiam diri di masjid terus beribadah. Jadi kan bentuk-bentuk ibadah tuh ada banyak kayak yang Hakim sebutin tadi. Yang ketiga adalah memperbanyak sholat malam. Jadi sholat malam itu adalah amalan baik yang kita amalkan, yang bisa kita lakukan juga ketika nanti malam nuzul Quran di malam 16 atau 17. Terus juga kita bisa memperbanyak doa, dan memperbanyak doa ini sesuai dengan hajat yang kita mau. Ini adalah bagian dari amalan yang disunahkan untuk kita lakukan saat malam nuzul Quran. Karena kalau kita melihat nih ya teman-teman ya, kalau berdoa kan beberapa waktu di bulan-bulan Ramadan itu ada waktu yang sangat mustajab banget untuk berdoa. Nah, salah satunya di malam nuzul Quran ini kita kita disunahkan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat kita masing-masing. Terus ada juga Hakim mau ngasih tahu ke kamu keutamaan yang ada di malam nuzul Quran. Kalau tadi itu adalah malam-malam sunnah ya. Keutamaannya itu adalah yang pertama lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini sudah tertera jelas banget kemarin di surat Al-Qadr ayat 3. Buat teman-teman yang belum sempat dengerin, silahkan bisa didengerin ya episode sebelumnya barengan Hakim, dimana ayat 3 ini berarti yang memiliki arti malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Terus kenapa sih Kim disebut sebagai malam lebih baik dari 1000 bulan? Karena amalan dan ibadah yang kita lakukan selama satu malam di malam nuzul Quran itu bakalan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, yang namanya aja di malam diturunkannya Al-Quran. Jadi sangat spesial banget gitu ya. Yang kedua itu ada keutamaan malam nuzul Quran itu diampuni dosa seseorang yang menghidupkan malam-malam nuzul Quran. Ya bukan malam-malam ya, tapi cuma malam aja ya, malamnya cuma satu doang. Nah, bagaikan seorang bayi yang baru lahir ke dunia, yang dia tuh seseorang yang menghidupkan malam nuzul Quran, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya di masa lalu.
Nah, hal ini tuh sesuai dengan hadis Nabi Muhammad ya, yang artinya itu barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa-dosanya itu bakal diampuni, dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Terus keutamaan yang ketiga itu malam penuh keberkahan. Bulan Ramadan memang kita ketahui sebagai bulan yang sangat amat penuh dengan keberkahan, kemuliaan, dan kebaikan ya teman-teman ya. Dan terutama lagi waktu malam nuzul Quran, jadi malam penuh berkah banget karena Allah tuh juga sudah berfirman. Ini ada dalilnya juga dalam Quran surat Al-Duhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan salah satunya adalah malam nuzul Quran. Dianggap sebagai malam penuh berkah itu karena di salah satu malam di bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan ke bumi, dan malam tersebut menjadi malam yang sangat amat penuh dengan berkah. Jadi di tanggal 16 atau 17 April besok itu kita maksimalkan secara bersama-sama ya, jangan sendirian aja. Dan yang berikutnya itu adalah banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Jadi keberkahan malam nuzul Quran itu juga ditandai dengan banyaknya malaikat yang turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Makanya tadi di doanya tuh ada amalan sunnahnya itu berdoa semaksimal mungkin karena malaikat tuh banyak yang turun ke bumi gitu loh. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Dan yang terakhir itu adalah malam di mana takdir tahunan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Duhan ayat 4 yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, dan urusan yang dimaksud ini itu adalah rezeki, hidup, mati, untung dan sebagainya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nuzul Quran. Apalagi pada malam nuzul Quran tuh kita bisa menghidupkan sepanjang malam, maka kita tidak hanya mendapatkan keberkahan sepanjang tahun tetapi juga takdir hidup yang lebih baik atau yang baik sekaligus. Nah, itu tadi 5 keutamaan dan juga 4 amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan saat malam nuzul Quran. Thank you banget teman-teman, semoga bermanfaat. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain untuk terus berbuat baik, terutama di bulan Ramadan, terutama lagi di malam nuzul Quran. Semoga bermanfaat. Hakim mau pamit, see you next time dan selamat berpuasa.